Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Maulana Mun'im. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi sistem informasi manajemen. Riset tentang implementasi sistem informasi menunjukkan bahwa tidak ada satupun penjelasan untuk kesuksesan dan kegagalan sistem. Begitu pula tentang rumus kesuksesan sistem informasi. Namun begitu, riset telah menemukan bahwa hasil implementasi secara luas dapat ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, keterlibatan dan pengaruh pengguna. Keterlibatan dalam desain dan operasi sistem informasi mempunyai beberapa hasil yang positif. Yang pertama, jika pengguna terlibat secara mendalam pada mendesain sistem, ia akan memiliki kesempatan untuk mengadopsi sistem menurut prioritas dan kebutuhan bisnis, serta lebih banyak kesempatan untuk mengontrol hasil. Yang kedua, pengguna berkecenderungan untuk lebih bereaksi positif terhadap sistem karena mereka merupakan partisipan aktif dalam proses perubahan itu sendiri. Lalu faktor yang kedua yaitu kesenjangan komunikasi antara pengguna dengan perancang sistem informasi. Hubungan antara konsultan dengan klien secara tradisional merupakan bidang masalah dalam upaya sistem informasi. Pengguna dan spesialis sistem informasi cenderung mempunyai perbedaan dalam latar belakang, kepentingan, dan prioritas. Inilah yang sering dikatakan sebagai kesenjangan komunikasi antara pengguna dan desainer sistem. Perbedaan ini akan menyebabkan adanya perbedaan loyalitas organisasi, pendekatan dalam pemecahan masalah, dan referensi. Lalu faktor yang ketiga, ada dukungan manajemen. Jika sebuah proyek sistem informasi mendapatkan dukungan serta persetujuan dari manajemen di semua level, maka akan dipersepsikan positif oleh pengguna maupun staf pelayanan teknis informasi. Dukungan manajemen juga akan meyakinkan bahwa proyek sistem akan menerima cukup dana serta sumber daya lain untuk meraih kesuksesan. Faktor yang keempat yaitu tingkat kompleksitas dan risiko. Beberapa proyek pengembangan sistem terdapat kecenderungan gagal karena sistem-sistem tersebut mengandung tingkat risiko yang tinggi dibandingkan proyek yang lain. Para peneliti telah mengidentifikasikan 3 faktor kunci yang mempengaruhi tingkat risiko proyek, yaitu yang pertama, ukuran proyek, yang kedua, struktur proyek, yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan penerapan suatu sistem menurut Loudon, yaitu yang pertama, sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi, yang diukur melalui polling terhadap pengguna, pemanfaatan kuesioner, atau monitor parameter seperti volume transaksi online. Yang kedua, kepuasan pengguna terhadap sistem yang diukur melalui kuesioner atau interview. Yang ketiga yaitu sikap yang menguntungkan para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. Yang keempat, tujuan yang dicapai oleh sistem informasi tersebut. Lalu yang ketiga, imbal balik keuangan untuk organisasi baik melalui pengurangan biaya atau peningkatan penjualan dan profit. Kelima ukuran tersebut dipertimbangkan menjadi limited value walaupun telah diambil keputusan untuk mengembangkan sistem tertentu. Manfaat dari sistem informasi tidak seluruhnya dapat dikuantitatifkan.
Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ndra Septiani dengan NPM 0211200031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen pertemuan 8, yaitu tentang manajemen data. Pertama itu ada definisinya, yaitu aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengolahan data organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi semua stakeholder bisnis mereka. Selanjutnya itu ada pendekatan Database Management System atau DBMS. Apa sih DBMS itu? Yaitu mengkonsolidasikan pencatatan data ke dalam suatu database yang dapat diakses dengan berbagai program aplikasi yang berbeda. Selanjutnya itu ada fungsi Database Application Program, itu ada 5. Yang pertama itu membuat dan memproses format, yang kedua itu mengirimkan queries, yang ketiga itu membuat dan memproses reports, dan keempat itu ada mengeksekusi program aplikasi, yang kelima itu ada mengontrol aplikasi. Selanjutnya ada database, ada 3 macam. Pertama itu operasional. Operasional itu menyimpan data yang detail. Yang kedua ada distribusi, database diulang ke jaringan. Yang ketiga itu eksternal, berisi banyak informasi. Selanjutnya ada data warehouse. Data warehouse itu database yang berukuran besar yang menyimpan data yang telah disaring. Kemudian ada data mining. Data mining itu aktivitas terhadap suatu data warehouse untuk mendapatkan pola dan kecenderungan yang tersembunyi dalam aktivitas bisnis masa lalu. Berikut ini ada gambar komunikasi data. Di sini bisa dilihat. Selanjutnya itu ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama itu network, peralatan datacom yang saling berhubungan. Yang kedua itu ada WAN, jaringan luas. Yang ketiga itu ada MAN, jaringan metropolitan. Yang keempat ada jaringan setempat atau LAN. Internet mampu berkomunikasi dengan organisasi dan perorangan di luar cakupan organisasi perusahaan. Aplikasi internet itu ada ANT, Tyson Food, Federal, Express, Revus Trust, dan Microsoft. Sekian dari saya, terima kasih. Data dan informasi diperlukan semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi. Dokumen informasi fisik dapat dikomunikasikan secara tradisional, dokumen informasi non-fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik. Setiap kegiatan memerlukan data dan informasi baik yang berasal dari unit kerja sendiri atau unit kerja lainnya. Untuk memperlancar distribusi penggunaan data dan informasi dalam satu unit, yaitu antara tingkat kegiatan masing-masing atau dari unit ke unit lain. Arus informasi vertikal adalah arus yang mengalirkan data informasi secara vertikal dari atas ke bawah atau top down, atau dari atas atau dari bawah ke atas atau bottom up. Arus informasi horizontal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkat. Subsistem informasi pemasaran dan perencanaan strategis adalah subsistem yang menghasilkan pemasukan nyata dari keseluruhan sistem. KHS adalah lembaran yang berisikan data nilai dari mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada semester bersangkutan. Otorasi kantor adalah tempat MSI dikembangkan agar kantor dapat mencapai tujuan dan produktivitas. Stasiun kerja adalah kebanyakan kegiatan di tempat kantor dilakukan dengan menggunakan komputer. Surat elektronik yaitu penggunaan komputer untuk mengirim pasar, memo, surat, dan lainnya untuk kereksporter kantor. Telekonferensi yaitu terkadang komunikasi tatap muka dalam satu
ruangan memang diinginkan, tetapi karena berbagai kendala, maka tidak semua orang dapat menghindari rapat tersebut. Surat dengan suara adalah sistem transisi pesan secara elektronik yang serupa dengan surat elektronik, dengan perbedaannya terdapat pada ada suaranya. Nama saya Rama Maulana Mun'im. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Manajemen sistem informasi diandalkan perusahaan dalam kegiatan operasional. Bukan hanya untuk keuangan, manajemen informasi membantu pengelola dalam mengumpulkan, menyimpan, hingga memperlihatkan data secara akurat. Berikut peran sistem informasi manajemen yang membuatnya penting bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan, seperti administrasi, keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. Data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat, karena akan mempengaruhi keputusan penting termasuk penerapan strategi. Melalui sistem informasi, data-data tersebut akan diproses secara otomatis, sehingga tugas-tugas orang pada bagian manajemen akan lebih efisien dan efektif. Apalagi sistem ini sekarang sudah didukung teknologi internet, sehingga semuanya bisa dilakukan secara real time. Yang kedua, memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Data yang dihasilkan akan digunakan divisi untuk departemen lain yang membutuhkannya untuk menjalankan tugasnya. Pertukaran informasi antara divisi atau departemen seperti ini dapat membantu pembentukan relasi sehat dalam menjalani usaha. Bukan hanya itu, pihak manajemen juga akan lebih mudah mendelegasikan tugas kepada pihak lain sesuai bidang yang dikuasainya. Lalu yang ketiga, memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu aset terpenting dalam sebuah perusahaan. Mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas mereka, terutama jika sumber daya manusia sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. Untuk menunjangnya, perusahaan harus memberikan pelatihan sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan usaha. Dengan begitu, sumber daya manusia dapat beradaptasi cepat dengan teknologi tersebut dan mampu mengolah informasi yang akan membantu memajukan perusahaannya. Lalu yang keempat, ada mengurangi biaya operasional. Perputaran uang dalam perusahaan harus diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga, salah satunya pembengkakan biaya operasional. Menggunakan sistem informasi manajemen dianggap efektif untuk menekan human error yang dapat berpengaruh pada penggunaan uang perusahaan. Berkurangnya kesalahan akan meningkatkan produktivitas maupun kreativitas sumber daya manusia. Perusahaan pun bisa memanfaatkan dana yang belum terpakai untuk kebutuhan lainnya yang bersifat lebih urgent, seperti keberlangsungan usaha, misalnya untuk dana darurat dan investasi tertentu. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Amalia. Saya akan menjelaskan mengenai peran analisis sistem. Sistem analis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering yang dimana posisinya bertugas melakukan analisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan.
Meski berada dalam tim engineering, sistem analis tidak menghabiskan banyak waktunya dengan menulis kode. Secara keseluruhan terdapat 4 pekerjaan utama untuk posisi ini. Yang pertama, investigasi. Investigasi adalah langkah pertama dalam proyek pengembangan sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua, analisis. Setelah melakukan investigasi, biasanya sistem analis melakukan analisis dari asumsi yang muncul. Analisis ini bisa berupa percobaan langsung pada apa yang ingin diperbaiki atau dikembangkan. Yang ketiga, desain. Persyaratan sistem yang sudah matang akan dilanjutkan dengan pembuatan desain. Desain ini bisa berupa arsitektur, modul, antarmuka, dan data. 4. Implementasi. Apabila pengembangan desain berhasil, maka sistem analis diharuskan untuk mengimplementasikan ke dalam sebuah kasus. Kasus ini berupa pembuatan sistem baru atau pengaplikasian dalam pengembangan produk. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi sistem analis. Yang pertama, administrasi sistem. 2. Analisis bisnis. 3. Manajemen proyek. Kualifikasi dan latar belakang untuk sistem analis. Kebanyakan sistem analis berasal dari jurusan sistem informasi atau teknik informatika. Peran analisis sistem di dalam dunia IT. Dalam bidang IT, teknologi, dan khususnya di bidang komputer, kita pasti mengenal dengan sistem analis. Sistem analis memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Tugas dari seorang sistem analis, yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan sistem. Kedua, berinteraksi dengan desainer untuk mengemukakan atas suatu perangkat lunak. Yang ketiga, melakukan pengujian sistem. Yang keempat, mengimplementasikan sistem yang akan digunakan perusahaan. Fungsi sistem analis. Yang pertama, dapat mengenali beragam persoalan dari penggunanya. 2. Mempunyai cara pilihan dalam menyelesaikan persoalan pada sistem. 3. Dapat menyusun ataupun membuat konsep penjadwalan sistem yang dibutuhkan oleh penggunanya. Tanggung jawab seorang analis sistem. Yang pertama, pengambilan data yang efektif dari sumber bisnis. 2. Aliran data menuju komputer. 3. Pemrosesan dan penyimpanan data dengan komputer. Peranan analis sistem pada lingkup kerja. Yang pertama, menyaring persyaratan akhir sistem. 2. Menjelaskan batasan teknologi. 3. Memfasilitasi pelaksanaan proses. 4. Mengidentifikasi permasalahan ruang lingkup kerja. 5. Menjembatani antara permasalahan daerah kerja dengan teknologi penyelesaiannya. Peranan analis sistem secara teknik. Yang pertama, mengembangkan standar, template, dan prosedur untuk mempercepat perkembangan. 2. Mengkontribusikan metodologi perusahaan. 3. Menjabarkan sistem yang dibutuhkan kepada tim pengembang. 4. Mengawasi kegiatan yang dilakukan komunitas pekerja. 5. Bekerja secara ekstensif sebagai pengembang. Peranan analisis sistem sebagai manajemen. Yang pertama, membantu dalam mengembangkan proposal proyek dan pendanaan proyek. 2. Bekerja dengan arsitek, teknis, dan manajer proyek. Yang ketiga, membantu manajemen proyek dalam mengontrol lingkup kerja. 4. Bekerja secara mandiri sebagai ahli strategi dengan iklan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap analisa dan investasi sistem. Yang pertama, ada di dalam sebuah sistem perlu adanya sebuah pengembangan sistem supaya sistem tersebut mampu mengikuti apa-apa saja yang sekarang dibutuhkan sebuah konsumen. Maka dari itu di sini akan kita bahas sedikit mengenai hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem, yaitu tahap penganalisaan dan investigasi masalah sebuah sistem. Di sini ada 3 cara analisis untuk melakukan observasi langsung. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang paling tepat antara seorang sistem analisis dengan organisasi atau perusahaan dan merupakan teknik yang paling produktif dalam mencari sebuah informasi. Yang kedua ada kuesioner. Pemakaian kuesioner bertujuan untuk
menggali fakta dan memperoleh berbagai masukan dari responden. Kelebihan dari metode ini adalah dapat melakukan penelitian untuk responden yang jumlahnya besar dan menjangkau responden yang berkedudukan jauh dari analisis. Yang ketiga ada sampling dokumen, yaitu pada tahapan ini dilakukan kajian secara menyeluruh untuk mendalam terhadap kegiatan sistem pengolahan data dan sistem informasi yang saat ini sedang berjalan. Terus ada lagi tahap investigasi sistem, yaitu bertujuan tahap investigasi melihat dari mengevaluasi permintaan suatu pembangunan atau pengembangan sistem informasi bank SISVO. Tujuan studi awal untuk menentukan apakah permintaan bank SISVO itu benar dan mungkin dapat dikerjakan. Kemudian ada kegiatan studi awal. Yang pertama ada mendefinisikan masalah, problem solving, menjelaskan prosedur sistem yang berjalan. Yang ketiga ada membuat alternatif pemecahan masalah. Yang keempat ada mengklarifikasikan permintaan bank SISVO. Yang kelima ada mengevaluasi sistem yang sedang berjalan. Kesimpulan atau produk akhir studi awal. Yang ke-1 ada permintaan awal bank SISVO telah diperoleh dan personel yang menangani permintaan tersebut dapat membuat rekomendasi awal tentang kemungkinan tidak lanjut berikutnya. Kemudian di sini ada studi kelayakan, yaitu feasibility study. Bertujuan studi kelayakan untuk menentukan ruang lingkup sistem, perkiraan biaya dan sumber daya lainnya dalam mendukung proyek bank SISVO yang diusulkan dan merekomendasikan suatu keputusan serta menyertakan saran-saran di dalam laporan bank SISVO apabila proyek bank SISVO tersebut layak dilaksanakan. Di sini ada kegiatan studi kelayakan. Yang pertama ada membuat kesimpulan dari studi awal. Yang kedua ada menentukan alternatif pemecahan yang sudah dibuat atau dipilih. Yang ketiga ada melihat kelayakan sistem yang akan dibangun. Terus juga di sini ada kesimpulan atau produk akhir studi kelayakan. Yang satu ada laporan studi kelayakan yang akan dilaporkan kepada pihak manajemen rencana yang akan dilaksanakan di dalam proses bank SISVO. E-commerce, pasar digital dan barang digital. Apa itu fitur unik e-commerce, pasar digital dan barang digital? E-commerce adalah sebuah perdagangan penjualan pembelian menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Sederhananya, e-commerce adalah pembuat, mengelola dan meluaskan hubungan komersial secara online. Di sini ada 8 keunikan fitur dalam e-commerce. Yang pertama ada ubiquity, memiliki arti yang artinya e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Global reach, memiliki arti teknologi ini sangat luas dan memungkinkan e-commerce dapat mendunia universal. Standar sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dengan masuk ke berbagai kelas pasar, dari pasar yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Keempat ada bisnis. Fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen sekalipun. Yang kelima ada interactivity, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keenam ada informasi density, total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Yang ketujuh ada personalization atau customization, memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Keempat ada sosial teknologi,
dapat mempromosikan barang atau produk menggunakan teknologi. Nah, di sini ada digital market. Digital marketing adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Good market adalah barang, produk konsumsi nyata, artikel, komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik, yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain-lainnya. Jenis e-commerce yang satu ada business to business, B2B e-commerce. Yang kedua ada business to konsumen, B2C. Yang ketiga ada customer to customer, C2C. Yang keempat ada customer to business, C2B. Yang kelima ada business to administration, B2A. Yang keenam ada e-commerce to administration, C2A. Yang keenam ada online to offline, O2O. Berikut adalah 5 bentuk bisnis e-commerce yang ada di Indonesia. Kesatu ada kelas fish atau daftar ikan baris. Kedua ada marketplace, C2C. Yang ketiga ada shopping mall. Yang keempat ada toko online, B2C. Yang kelima ada toko online sosial media. Yang keenam ada produk paling di sini ada 5 produk paling laris di bisnis e-commerce, yaitu ingin tahu barang apa saja yang dicari konsumen dan paling laris dijual di lapak e-commerce, yaitu ada 1 gadget, fashion, perlengkapan rumah tangga, produk kesehatan, produk kecantikan.